Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan saya Yustika. Dalam materi kali ini kita akan masih tetap membahas tentang teks eksposisi, yakni mari menyimpulkan isi teks eksposisi. Baik, menyimpulkan isi teks eksposisi. Tentu kalian telah mengetahui bahwa teks eksposisi ini memiliki bagian yang disebut rangkaian gagasan. Pada umumnya bagian tersebut berada di antara tesis dan juga penegasan ulang. Rangkaian gagasan dalam teks eksposisi ada yang berupa gagasan umum dan juga gagasan khusus. Gagasan umum, gagasan utama, dan juga ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Keberadaan gagasan umum suatu teks atau paragraf dapat diketahui setelah membaca teks itu secara keseluruhan. Namun juga tidak sedikit pula paragraf yang menetapkan gagasan umumnya itu pada kalimat pertamanya. Teks seperti itu akan lebih cepat dan lebih mudah bagi pembaca untuk memahami paragraf tersebut. Gagasan umum akan disertai gagasan-gagasan khusus atau dapat pula disebut gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Gagasan-gagasan pendukung ini dikembangkan berdasarkan gagasan umum. Gagasan umum ini dijabarkan oleh lebih dari satu gagasan. Kita bisa lihat itu contoh satu kalimat yang memiliki gagasan umum. Sebelum itu, kondisi hutan Indonesia benar-benar sudah memprihatinkan. Dalam kurun waktu 5 hutan Indonesia mengalami penurunan luas sebesar 64 juta hektar. Pembukaan hutan alam di daratan rendah di Sulawesi memusnahkannya. Kita lihat pada kalimat yang sudah saya tandai dengan penebalan, itu merupakan gagasan umum dalam teks tersebut, yakni kondisi hutan Indonesia benar-benar sudah memprihatinkan. Sebelum kita melanjutkan ke materi yang lebih dalam, ya saya akan sedikit mengulas tentang struktur teks eksposisi. Teks eksposisi ini memiliki 3 struktur, yakni teks argumentasi dan penegasan. Apa sih itu tesis? Tesis merupakan bagian pernyataan yang terdapat salah satu bagian teks eksposisi berisikan pernyataan pendapat dan opini dari penulis terkait topik yang akan dibahas. Bagian ini biasa terdapat di pembukuan sebuah teks eksposisi di awal paragraf. Struktur selanjutnya yakni struktur argumentasi. Argumentasi menjadi salah satu dari struktur teks eksposisi yang memuat alasan-alasan untuk memperkuat argumen penulis dalam menyetujui atau menolak suatu gagasan yang telah disampaikan sebelumnya dan menjadi topik pembahasan teks eksposisi. Selanjutnya, penegasan. Penegasan merupakan bagian yang berada pada paragraf terakhir, sehingga disebut juga sebagai penutup atau kesimpulan. Selanjutnya, Ibu kasih contoh teks eksposisi. Coba kalian perhatikan dan kalian baca. Mata merupakan salah satu organ tubuh yang paling penting dan mudah rusak apabila kita tidak menjaga kesehatannya. Salah satu cara menjaga adalah mengkonsumsi wortel. Wortel mengandung berbagai nutrisi yang berguna bagi kesehatan mata seperti vitamin A, vitamin C, vitamin B1, karbohidrat, protein, mineral, kalsium, zat besi, dan kandungan lainnya. Manfaat yang terkandung dalam wortel ini bisa kita dapatkan dengan mengkonsumsi wortel secara langsung, diolah menjadi makanan, atau membuat jus dari wortel. Selain baik bagi kesehatan mata, wortel juga bermanfaat untuk mencegah kanker, rabun senja, dan manfaat lainnya. Bisa kita simpulkan bahwa manfaat yang terdapat dalam wortel tersebut mudah kita dapatkan. Kita bisa mengkonsumsinya dengan harga yang cukup murah. Jadi, apabila kita ingin menjalankan hidup sehat, kita bisa memulainya dengan hal-hal kecil dan tidak perlu mahal. Oke, baik, dari contoh teks tersebut,
Ini sudah termasuk contoh teks yang lengkap strukturnya. Dari paragraf pertama itu saya warnakan dengan warna kuning, itu termasuk ke dalam tesis ya. Kenapa termasuk dalam tesis? Karena pada paragraf pertama itu berisikan pernyataan, pendapat, dan opini dari penulis terkait manfaat wortel terhadap kesehatan mata. Dan untuk paragraf kedua yaitu termasuk ke dalam argumentasi, karena itu terdapat alasan-alasan untuk memperkuat argumen penulis dalam menyetujui atau menolak suatu gagasan yang telah disampaikan sebelumnya pada paragraf pertama. Dan untuk yang paragraf ketiga itu termasuk ke dalam penegasan, yang mana pada paragraf tersebut mempertegaskan ulang apa yang sudah dijelaskan pada paragraf pertama dan paragraf kedua. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis paragraf. Dalam pelajaran terdahulu, kita sudah menemukan gagasan-gagasan umum teks berdasarkan yang letaknya. Ada yang berada pada bagian awal, pada bagian akhir, dan di bagian-bagian lainnya. Keberadaan gagasan umum suatu paragraf itu bisa berbeda-beda letaknya. Berdasarkan letak gagasan umumnya, paragraf terbagi menjadi 3, yakni paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Yang pertama, paragraf deduktif. Apa sih paragraf deduktif? Paragraf deduktif ialah paragraf yang gagasan umumnya terletak di awal paragraf. Gagasan umum atau gagasan utamanya dinyatakan dalam kalimat pertama. Selanjutnya untuk jenis paragraf yang kedua yakni paragraf induktif. Apa sih paragraf induktif ini? Paragraf induktif merupakan paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf atau pada paragraf. Dan untuk yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran merupakan paragraf yang gagasan umumnya terletak pada kalimat pertama dan terakhir. Jadi pada paragraf campuran ini kalimat utamanya atau gagasan umumnya itu terletak pada dua tempat, yakni pada awal kalimat dan juga pada kalimat terakhir atau kalimat penutup. Oke, baik, coba kita lihat pada slide selanjutnya, yakni contoh paragraf deduktif. Bisa kalian baca, simak, atau mendengarkan. Industrialisasi di negara kita mendorong didirikannya berbagai macam pabrik yang memproduksi beraneka barang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pabrik-pabrik itu memberikan lapangan kerja kepada ribuan tenaga kerja, baik yang berasal dari masyarakat di sekitar pabrik maupun di daerah lainnya. Dengan demikian, adanya berbagai pabrik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, aneka barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik tersebut telah meningkatkan ekspor non-migas serta menghasilkan devisa bagi negara. Bisa kita lihat pada paragraf di atas memperlihatkan bahwa kalimat pertama merupakan kalimat yang mengandung gagasan umum. Pada kalimat tersebut merupakan dasar atau induk dari perumusan gagasan yang ada di bawahnya. Dinyatakan dalam paragraf bahwa pembangunan pabrik disebabkan industrialisasi. Industrialisasi ini dapat memberikan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga meningkatkan ekspor non-migas serta menghasilkan devisa negara. Baik, selanjutnya ini contoh paragraf induktif. Coba kalian baca, simak, ataupun dengarkan. Gerakan pencinta alam dengan dasar sadar lingkungan sehat telah memulai menggejala di kalangan remaja.
Tidak sedikit perkumpulan pecinta lingkungan yang anggotanya terdiri atas pelajar, baik itu pelajar SMP, SMA, maupun para remaja dari lingkungan pesantren. Keberadaan untuk melakukan penelitian ilmiah semakin meluas, khususnya di tingkat SMA. Fenomena semacam itu merupakan bukti bahwa remaja pada tahun ini tidak selalu bernegatif. Oke, pada paragraf tersebut dijelaskan bahwa sangat jelas mengungkapkan gagasan bahwa remaja tidak selalu bernilai negatif. Gagasan tersebut terdapat dalam kalimat akhir. Kalimat-kalimat sebelumnya merupakan bukti bahwa yang menunjukkan fenomena tersebut itu merupakan fenomena positif pada kiprah remaja. Ya. Selanjutnya untuk paragraf campuran. Untuk paragraf campuran ini coba kalian simak, dengar, dan baca. Saya berkeyakinan kalau Indonesia fokus diri pada sektor agribisnis, tidak ada negara lain yang mampu menandingi kita. Memang, masalah himpitan ekonomi yang telah berlangsung telah mengoreksi nilai tukar. Dalam hal ini, pemerintah tidak perlu memaksa rupiah untuk menguat. Akan tetapi, kan mekanisme pasar menemukan keseimbangannya. Pemerintah harus menyesuaikan diri terhadap nilai tukar yang ada dengan mendorong industri-industri yang mampu bertahan pada nilai tukar yang ada, yakni sektor agribisnis. Bagi sektor agribisnis, semakin melemah rupiah, asal stabil akan semakin baik. Apabila sektor ini sudah berjalan dengan baik, tidak mustahil negara kita menjadi salah satu negara yang ekonominya tertangguh di dunia. Pada paragraf ini, gagasan utama paragraf tersebut ialah agrobisnis merupakan sektor terpenting bagi bangkitnya ekonomi Indonesia. Gagasan tersebut dinyatakan dalam kalimat pertama. Setelah itu diselingi dengan kalimat-kalimat penjelas. Gagasan tersebut ditegaskan kembali dalam kalimat terakhir dengan rumusan yang berbeda. Itu termasuk contoh paragraf campuran. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Terima kasih untuk anak-anakku yang sudah menyimak video ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang menelaah struktur dan kaidah teks eksposisi, ya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang sudah ada. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita bertemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.